Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan di SIB Tentu Lama. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena sekali lagi kita dapat bersama di dalam kebaktian online. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk memulakan ibadah kita pada pagi ini. Bapa kami yang di sorga, kita sembah tinggikan, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji dan termulialah namamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kesempatan yang ada bagi kami untuk mengadakan kebaktian online. Tuhan, kami berdoa menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya Tuhan Yesus memimpin menyertai kami. Dan begitu juga Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan anak-Mu yang Engkau utus untuk melayani pada pagi ini, supaya Tuhanlah yang memukai, mengurapi dia Tuhan, sehingga isi hati Tuhan akan sampai kepada setiap anak-anak-Mu di SIB Tentu Lama. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini, memberkati semua jemaat dimanapun mereka berada, yang turut sama mengikuti ibadah online kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, menyerahkan ibadah ini hanya dalam nama Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jalan dengan Yesus, 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 sahabatku, kekasih jiwaku. Namanya Yesus, 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 jalan dengan Yesus, 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 penghiburku, pahlawan hidupku. Yesus, 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 jalan dengan Yesus, 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 sahabatku, kekasih jiwaku. Namanya Yesus, 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 jalan dengan Yesus, 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 penghiburku, pahlawan hidupku, penghiburku, penghiburku.
Jemaat Tuhan yang dikasihi, sudah tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan atau persepuluhan. Semua uang persembahan atau persepuluhan boleh kita kumpulkan di rumah masing-masing dan serahkan kepada bendahari sidang. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki kemudahan internet banking, boleh memberikan persembahan secara online kepada akun gereja yang akan dipaparkan sebentar lagi. Terima kasih kepada semua jemaat yang setia dalam memberi. Tuhan Yesus memberkati. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. hei hidupku hanya untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam pembacaan. Pembacaan kita pada hari ini terambil daripada 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat,
dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Puji Tuhan. Demikian pembacaan kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, betapa kami begitu menikmati persekutuan bersama pada hari ini Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang memegang kendali atas kehidupan kami, Allah yang memberikan kepada kami kekuatan, Allah yang memberikan kepada kami jalan keluar, bahkan sentiasa mengiringi kehidupan kami. Bapa di surga, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, pimpin setiap kami, Roh Kudus yang ada dalam kami, memberikan kepada kami hikmat, pengetahuan, dan marifat, untuk kami boleh mengerti firman Tuhan dengan benar dan tepat ya Tuhan. Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang juga menjadi saluran untuk menyampaikan firman ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Hari ini kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita semua berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Jemaat Tuhan, pesan Tuhan bagi kita pada hari ini adalah tua atau dewasa. Sekali lagi pesan Tuhan untuk kita pada hari ini atau tema kita pada pagi ini adalah tua atau dewasa. Mungkin bagi sebagian orang ada yang tertanya-tanya, kenapa bukan kata tua itu yang dikasih besar, kenapa kata dewasa pula yang dikasih besar. Nah, dalam ibadah kita pada hari ini kita akan menemukan jawaban dia bersama-sama. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Yesus, pembacaan kita sebentar tadi daripada 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Oke, sekejap saya munculkan dulu dia punya ayat. Nah, demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Yesus, pesan Tuhan bagi kita sekali lagi pada pagi ini adalah tua atau dewasa. Nah, pertanyaan yang pasti banyak ditanyakan orang, atau juga kalau kita baca tema yang saya bagikan ini, mungkin kita ada pertanyaan begini. Apakah dengan kita menjadi tua otomatis kita menjadi dewasa juga? Atau mungkinkah tua itu adalah memang keadaan fisikal tua, dan dewasa itu adalah satu hal yang lain lagi? Nah, untuk itu marilah kita merenungkan, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan dengan benar supaya kita dapat menangkap message firman Tuhan pada hari ini. Nah, ada quotes yang berkata begini, tua itu adalah kepastian, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Karena kita tahu memang ada orang yang tidak mau jadi tua. Ya, buktinya kalau kita mau tahu ada orang yang tidak mau jadi tua, itu sebabnya ada yang nama dia treatment anti-aging atau tidak tahu lah, berbagai macam treatment lah, mungkin pembedahan plastik atau mungkin pakai kosmetik atau sebagainya, saya juga kurang tahu. Tetapi memang ada orang yang tidak mau jadi tua. Nah, cuma saja faktanya setiap kita itu dari hari ke hari, waktu ke waktu, kita akan menjadi tua. Tua itu pasti, tetapi dewasa itu satu pilihan. Nah, berbeda dengan menjadi dewasa. Tua itu adalah kita tua secara fisikal. Kita tidak dapat berharap dengan berjalannya waktu kita akan jadi dewasa secara otomatis. Tua itu kan pasti. Tetapi dewasa itu bukan sesuatu yang, oke, saya hari ini umur 20 tahun. Nanti 5 tahun dari sekarang saya berumur 25 tahun. Nanti saya akan otomatis jadi dewasa di umur 25 tahun. Tidak. Menjadi dewasa itu bukan sesuatu yang otomatis. Untuk jadi dewasa ada sesuatu, ada usaha yang perlu kita lakukan. Ada sesuatu yang kita bangun. Ada nilai-nilai kerajaan sorga yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ada
Ada prinsip-prinsip hidup yang kita harus konsisten buat dalam hidup kita. Ada hal-hal yang harus kita terapkan dan kita lakukan itu secara taat dan setia untuk kita menjadi dewasa. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus. Menjadi dewasa itu adalah pilihan setiap pribadi. Kita tidak dapat memaksakan orang lain untuk menjadi dewasa. Kita hanya dapat mengambil keputusan untuk jadi dewasa, itu terletak pada tangan kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau membina hidup kita dengan baik? Apakah kita mau hidup kita ini dipenuhi dengan nilai-nilai kerajaan sorga atau tidak? Apakah kita sanggup untuk mau menjalani menjadi dewasa atau tidak? Karena kita tahu memang akan banyak masalah kalau seseorang itu tidak dewasa. Sebagai contoh di tempat kerja, kalau seseorang di tempat kerja dia tidak dewasa, dia mudah tersinggung, dia mudah ambil hati. Orang cuma bermain-main dengan dia sudah merajuk. Lepas itu juga menurunkan dia punya kinerja, dia punya productivity. Itu juga membuat dia rasa macam orang yang bermain-main dengan dia itu adalah musuh dia. Itu kan sesuatu yang tidak dewasa. Itu sifat-sifat daripada seorang anak-anak. Kalau dalam keluarga ada yang tidak dewasa, walaupun usia sudah meningkat, usia sudah cukup tua dibilang, tapi kalau tidak dewasa itu dapat menyebabkan masalah. Dalam hubungan juga sama. Kalau dalam hubungan kita ada salah seorang daripada pasangan yang tidak dewasa, yang mau difahami, tapi dia sendiri tidak mau paham orang, akan terjadi masalah. Kita tahu bahwa kalau kita tidak menjadi dewasa, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita akan menghadapi banyak masalah sebenarnya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan yang sebentar tadi kita sudah renungkan, dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Jemaat Tuhan, kenapa sebanyak-banyak ilustrasi yang dipakai, sebanyak-banyak perumpamaan yang dipakai, kenapa dipakai perumpamaan atau ilustrasi seorang bayi? Sebab sifat-sifat atau seorang bayi itu memiliki sifat yang kita boleh pelajari. Seperti seorang bayi yang baru lahir, waktu demi tahun, waktu demi waktu, tahun demi tahun, anak itu tidak akan tiba-tiba membesar begitu. Tetapi ambil waktu, ambil masa untuk anak-anak itu membesar. Kita juga sama. Kalau pada hari ini kita sudah mungkin umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, so kita juga melalui proses yang sama. Ada waktu untuk kita membesar. Dan sebenarnya ilustrasi bayi yang digunakan dalam ayat ini sebenarnya adalah gambaran rohani bagi orang percaya. Dan kalau kita bercakap tentang anak bayi, saya juga suka anak bayi. Kalau bercakap tentang anak bayi, memang anak bayi yang baru lahir itu seperti yang saya katakan tidak akan menjadi serta-merta menjadi dewasa. Anak bayi itu kan perlu dijaga. Anak bayi itu kan perlu dirawat, perlu diasuh, perlu kalau dia sudah membesar, kalau dia sudah lebih lanjut usia dia atau dia sudah besar lah. Dia perlu diajarkan nilai-nilai, dia perlu diajarkan disiplin, dia perlu diajarkan tanggung jawab. Dan seperti inilah gambaran pertumbuhan kerohanian bagi setiap orang percaya sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir, prinsipnya adalah sama sebenarnya. Ketika kita baru lahir baru, ketika kita baru pertama terima Kristus dalam hidup kita, kita ini adalah bayi rohani, seperti ayat yang kita baca sebentar tadi. Dan sebagai seorang bayi rohani, kita perlu nutrien rohani, kita perlu vitamin-vitamin, kita perlu makanan-makanan yang sehat untuk mendukung kita punya kerohanian sebagai bayi rohani. Kita perlu community, lingkungan yang kondusif untuk kita bertumbuh. Kita perlu ada pemimpin yang boleh mengarahkan, yang boleh memberikan masukan dan boleh mendoakan kita. Dan ketika kita sudah mulai menjadi dewasa, yang dari tadinya bayi rohani, kita sudah mulai menjadi dewasa. Kita sudah mulai berpindah daripada bayi rohani menjadi dewasa, di mana kita sudah mulai mungkin dimuridkan, kita mungkin sudah ambil pelayanan, kita mungkin sudah ambil tanggung jawab dan sebagainya. Dan ketika kita sudah berpindah, maka kita adalah seorang yang dewasa. Nah, ayat firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi sebenarnya Petrus 2 Petrus, ayat ini sebenarnya bukan ditujukan kepada orang yang bukan percaya. Kita harus paham ini. Tetapi ayat ini atau firman Tuhan yang dituliskan ini ditujukan kepada orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Di mana dalam isi suratnya Rasul Petrus menekankan bahwa orang percaya tidak seharusnya berhenti di satu fasa rohani. Orang percaya itu tidak boleh diam di posisi bayi rohani saja. Tetapi ada fasa yang seterusnya, yaitu menjadi bayi
menjadi dewasa rohani. Yang sehat adalah ketika dia bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Nah, masalahnya adalah banyak orang itu hanya stop di bayi rohani. Dia punya kerohanian itu ya sebatas pengetahuan bayi rohani. Kalau dia menerima makanan yang keras, dia akan dia tidak mau, dia akan tersinggung, dia akan rasa macam dia diserang dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa seseorang itu sebenarnya dia masih berada dalam keadaan atau dalam state bayi rohani. Nah, untuk itu kita harus tahu, untuk menjadi dewasa daripada bayi rohani kepada dewasa rohani, maka ada hal yang harus kita tinggalkan. Ada sifat-sifat yang harus kita buang, ada perkara-perkara yang kita harus lepaskan, walaupun itu susah. Dan ada hal juga yang harus kita berani kejar untuk kita mencapai kedewasaan, yaitu mencapai keserupaan dengan Kristus. Dan inilah penekanan sebenarnya daripada surat Rasul Petrus. Nah, jemaat Tuhan, sebenarnya dalam tahun ini saja, ini bukan pertama kali kita dengar kata dewasa. Ini bukan pertama kalinya kita mendengar menjadi dewasa di dalam Kristus. Setiap tahun, bahkan hampir setiap bulan, kita pasti mendengarkan khotbah. Setidaknya kita membaca renungan-renungan tentang menjadi dewasa di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya adalah sebenarnya Tuhan ingin benar-benar setiap kita, Tuhan ingin benar-benar setiap orang percaya itu menjadi dewasa. Dan sebenarnya kedewasaan itu bukan hanya bercakap tentang usia fisikal semata-mata, walaupun memang iya. Tetapi kedewasaan dalam Kristus itu juga bercakap tentang pertumbuhan secara holistik yang terus berlangsung. Kedewasaan juga bukan berkaitan dengan berapa lama sudah kita ikuti Yesus. Kita tidak boleh bilang, saya dari lahir, saya adalah keluarga orang percaya, keluarga Kristen dari lahir. Sampai hari ini saya sudah berumur 20 tahun. Saya sudah lama ikut Yesus. Bukan itu yang dimaksudkan dengan kedewasaan. Ada begitu banyak orang yang secara jasmani, memang secara usia bertambah, tetapi faktanya belum mencapai fase kedewasaan yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya antara tua dan dewasa sebenarnya Tuhan menginginkan kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Karena kita tahu, tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah satu pilihan. Dan Tuhan tentunya tidak ingin setiap kita menjadi dewasa secara fisikal saja, tetapi Tuhan juga mau kita mengalami yang namanya kedewasaan penuh di dalam Kristus. Karena permainan orang dewasa ini atau permainan dewasa rohani ini bukan lagi permainan yang orang bilang permainan bayi rohani. Dia bukan lagi yang jangan membunuh, jangan mencuri. Dia bukan level-level yang begitu lagi. Tapi dia punya level ini adalah level untuk macam mana cara untuk saya menginjili orang lain. Bagaimana cara supaya saya dapat berbuah. Bagaimana cara supaya saya dapat jadi berkat. Dia punya vision, dia punya wawasan itu sudah jauh lebih luas lagi berbanding dia hanya seorang bayi rohani. Itu sebabnya jemaat Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan setiap kita. Inilah yang kita mau tanamkan dalam gereja kita. Inilah yang kita mau tanamkan kepada semua jemaat kita. Supaya kita tidak hanya dalam keadaan bayi rohani. Kalau kita hanya dalam keadaan bayi rohani, kalau rohani kita itu tetap adalah seorang bayi rohani yang masih muda. Mau 10 tahun, 20 tahun, gereja kita tidak akan dapat bertumbuh. Tapi kalau kita mulai membentuk, kita berani untuk meninggalkan bayi rohani dan kita mulai berpindah kepada dewasa rohani, maka ada banyak hal yang dapat kita capai ke depan. Sebab bagaimanapun kita mau menjalani kehidupan kita, kalau kita tidak menjadi dewasa, itu akan menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan kita. Nah, jadi apa sebenarnya atau apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita dapat mengalami kedewasaan rohani yang sehat? Kalau ada jemaat Tuhan yang mau mencatat, silakan boleh mencatat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh mengalami kedewasaan rohani yang sehat? Kita tidak hanya mau menjadi seorang dewasa rohani, tapi kita mau menjadi dewasa rohani yang sehat. Ada pertumbuhan, dapat nampak dia punya output. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berani untuk buat keputusan meninggalkan dosa. Ya, kalau bercakap tentang dosa, banyak orang tidak senang untuk mendengarkan hal ini. Tetapi ini satu kebenaran yang harus kita terima dan kita harus aplikasikan dalam hidup kita. Nah, saya baca untuk kita 2 ayat di sini. Yang pertama daripada 1 Petrus pasal 1 ayat 2 pembacaan kita hari ini. Dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah.
Ayat yang kedua yang saya mau bacakan untuk kita juga adalah dari Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Yesus. Kalau kita mau berpindah daripada yang namanya bayi rohani, kalau kita mau meninggalkan state bayi rohani, yang kita perlu lakukan yang pertama adalah kita harus berani untuk buat keputusan meninggalkan dosa. Ini adalah sikap seorang dewasa. Dia berani untuk buat keputusan untuk meninggalkan sesuatu yang menghalangi dia, dan dia berusaha untuk mengejar sesuatu supaya dia menjadi dewasa. Nah, banyak orang percaya pada hari-hari ini hanya berusaha untuk mengejar aktiviti-aktiviti rohani. Tidak ada yang salah kalau kita rajin mau beribadah. Tidak ada yang salah kalau kita rajin untuk mengikuti ibadah-ibadah. Tidak ada yang salah kita mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Kita mau cari pengetahuan akan firman Tuhan, kita juga mau mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi yang salah adalah ketika kita melupakan satu hal, yaitu kita tidak ingin meninggalkan, kita tidak dapat meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dosa. Nah, firman Tuhan dikatakan, buanglah segala apa? Kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kita tahu ini adalah hal-hal yang tidak baik. Inilah tanda-tanda orang-orang yang adalah bayi rohani. Kalau kita mau menjadi dewasa, kita harus berani meninggalkan kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah, jemaat Tuhan, saya menggambarkan begini. Bayangkan kita memakai baju, dan baju kita itu kena kotoran yang betul-betul sangat kotor dan sangat-sangat bau. Dan baju kita juga kena lumpur, berbagai macam kotoran kena di baju kita. Apa yang kita rasa kalau kita ada dalam keadaan itu? Ada orang yang merasa jijik. Jijik, rasa macam tidak selesa kan pakai itu baju begitu. Dan ada orang yang rasa gatal, ada orang yang rasa macam dia tidak tahan dan dia terus buka dan dia mandi dan dia pakai baju yang baru. Ada perasaan tidak senang, ada perasaan jijik, ada perasaan yang saya tidak mau, saya harus mau ganti yang baru. Nah, jemaat Tuhan, ini adalah satu ilustrasi yang menunjukkan seperti itulah seharusnya kita kepada dosa. Kita harus merasa jijik dengan dosa. Kita harus merasa kotor dengan dosa. Sehingga kita punya satu respon. Saya tidak mau melakukan dosa. Dosa itu adalah sesuatu yang kotor. Dosa itu adalah sesuatu yang tidak patut ada dalam hidup saya. Sehingga kita berani untuk kita mau tinggalkan dosa. Dan kalau kita meneliti ayat ini sebenarnya kata kejahatan, tipu muslihat, dan kedengkian dan fitnah adalah sifat buruk manusia. Kalau kita garis bawahi, semuanya berpusat pada diri kita sendiri. Ingat saja, kejahatan, tipu muslihat, kedengkian, fitnah, itu apa? Itu adalah sifat yang berpusat pada diri sendiri. Dan kata kejahatan di sini bukan seperti kejahatan seperti membunuh, berbohong, memang itu adalah kejahatan. Tetapi kejahatan yang diartikan di sini adalah dikaitkan dengan moral yang rendah, yang diam-diam masih melekat dalam diri seseorang. Pertanyaan dia adalah kenapa ada orang yang sangat susah untuk dia melepaskan atau meninggalkan dosa? Jawabannya adalah karena dia tidak mau melepaskannya. Inilah yang dimaksudkan dengan sifat buruk yang ada pada manusia. Tanpa disadari, inilah sifat buruk yang sebenarnya tinggal dalam banyak kehidupan orang percaya. Dan inilah hal yang berani untuk kita lepaskan. Ini adalah hal yang berani yang patut kita tinggalkan. Kita patut merasa jijik dengan sifat-sifat buruk ini. Sama seperti kalau kita pegang sesuatu yang sangat kotor di tangan kita. Kita akan cepat-cepat mau cuci. Kita harus merasa seperti itu. Sehingga kita punya satu pemikiran bahwa dosa itu bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang percaya. Kita harus menjauhi dosa. Kita harus mulai berpikir permainan yang lebih advance lagi. Kita harus naik level, kita punya wawasan itu harus kita melihat sesuatu itu jauh lebih luas lagi. Kita bukan lagi bermain di arena bayi rohani, tapi kita sudah mulai bermain di arena dewasa rohani. Kita sudah melangkah lebih jauh dalam iman. Kita sudah mulai memikirkan hal-hal yang lebih jauh lagi. Kita mulai berpikir apa yang saya boleh lakukan untuk saya dapat menjadi berkat. Kita mulai berpikir lebih luas lagi. Nah, jemaat Tuhan, sebagai orang percaya dalam Kristus, yang pertama, kalau kita mau mengalami kedewasaan rohani, kita harus berani buat keputusan untuk meninggalkan dosa. Apapun dosa yang kita mau sembunyikan bagaimanapun, firman Tuhan berkata, Tuhan itu tahu.
Dan seburuk apapun kita merasa dosa yang pernah kita buat, firman Tuhan berkata, Tuhan mengampuni dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa yang kita lakukan. Datanglah kepada Tuhan dan buatlah keputusan untuk meninggalkan dosa, sehingga kita dapat berpindah daripada state seorang bayi rohani kepada seorang yang dewasa rohani. Hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita dapat mengalami kedewasaan rohani secara penuh atau yang sihat adalah kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan yang lebih dalam. Nah, beberapa waktu lalu saya ada berkhotbah. Kalau ada jemaat Tuhan yang mau mendengarkan khotbah, boleh cari di fanpage. Tajuknya adalah Haus dan Lapar akan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, ini juga adalah hal yang penting. Kalau kita mau jadi dewasa, tidak cukup hanya kita tinggalkan dosa, tetapi kita juga harus mulai memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan lebih dalam lagi. 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Lukas pasal 6 ayat 21 ayat yang kedua, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Jemaat Tuhan, menjadi seorang percaya, menjadi seorang Kristen bertahun-tahun bukanlah jaminan bahwa seseorang itu akan menjadi dewasa secara rohani. Bukan itu yang menjadi jaminan bahwa kita ini akan menjadi seorang dewasa secara rohani. Untuk kita mengalami perubahan dari waktu ke waktu, untuk kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, semua itu harus dilakukan dengan sengaja. Semua itu harus disertai dengan usaha kita untuk kita mau mencari Tuhan, untuk kita menumbuhkan rasa haus dan lapar kita akan Tuhan. Rasa haus dan lapar itulah yang sebenarnya membezakan quality daripada setiap orang-orang. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tuhan tahu bahwa kita mempunyai satu keperluan, yaitu keperluan akan keselamatan, keperluan kehadiran Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memenuhi, akan memberikan satu kekenyangan, memberikan kepada kita satu kepuasan untuk memenuhi rasa haus dan lapar. Pertanyaannya adalah, tidak semua orang mau memiliki, tidak semua orang mau mempunyai rasa haus dan lapar itu. Rasa haus dan lapar itu adalah awal daripada segala sesuatu. Kalau kita mau menjadi dewasa dalam Kristus, rasa haus dan lapar, kita punya keinginan untuk mau cari Tuhan, kita punya keinginan untuk mau bersekutu, kita punya keinginan untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Itu yang kita latih, itu yang kita terus tanamkan dalam diri kita. Sehingga kalau kita tidak mencari Tuhan, kita merasa macam ada sesuatu yang tidak betul. Kita merasa ada sesuatu yang hilang dalam diri kita. Kenapa? Karena kita haus, kita lapar. Kalau kita haus dan kita lapar, kita harus makan. Kalau kita tidak makan, kalau kita tidak minum, maka itu boleh menyebabkan yang namanya sakit. Demikian juga dalam kerohanian kita. Kalau kita tidak memberi kepuasan bagi haus dan lapar kita, kalau kita tidak makan, kalau kita tidak minum, rohani kita akan menjadi rohani yang sakit. Lapar menyebabkan, kadangkala kalau kita berpikir secara fisikal, kalau kita lapar itu boleh menyebabkan emosi. Orang yang lapar itu kalau kita main-main dengan dia akan mudah untuk mau emosi, dia mudah untuk marah. Tapi kalau dia sudah kenyang, dia punya mood akan jadi bagus lagi begitu. Artinya adalah rasa lapar dan haus akan Tuhan itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Itu tidak akan muncul tiba-tiba, tapi harus kita latih, harus kita sengaja untuk mau menimbulkan, untuk kita mau melatih rasa haus dan lapar akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Yesus, kalau kita mau menjadi dewasa di dalam Kristus, maka kita harus dari hari ke hari memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan yang lebih dalam. Kita rindu untuk mau datang kepada Tuhan. Kita rindu untuk mau bersekutu, untuk mendengar pesan Tuhan. Dan kita mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Yesus, tua adalah satu kepastian, tetapi menjadi dewasa adalah satu pilihan. Kalau kita mau berpindah daripada bayi rohani kepada seorang yang dewasa rohani, maka kita perlu meninggalkan hal-hal yang perlu kita tanggalkan. Kita harus tinggalkan dosa, dan kita harus memiliki rasa haus dan lapar, dan kita harus mulai mencari Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan hadapan. Kita tahu dengan keadaan sekarang, kita tidak akan tahu yang akan terjadi 1 tahun, 2 tahun ke depan. Tapi satu hal yang kita tahu dan kita pasti, kalau kita berada dalam keadaan yang siap,
kalau kita berada dalam keadaan dewasa rohani, kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, mau apapun terjadi, Tuhan bersama-sama dengan kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat memberkati dan menguatkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, marilah kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kebaikan dan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar tadi, yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa menjadi dewasa dalam Kristus itu adalah sebuah pilihan yang harus kami sengaja lakukan, yang harus disertai dengan usaha-usaha, yang harus disertai dengan tindakan-tindakan daripada kami ya Tuhan. Bapa di surga, berkatilah semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, sehingga kami sama-sama dapat mengejar kedewasaan rohani di dalam Kristus, seperti yang Tuhan inginkan kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami meneruskan kelanjutan ibadah kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan di Sabik Pintu Lama yang berada di rumah ataupun yang berada dimanapun Anda berada. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi ini. Dan untuk makluman kepada semua jemaat Tuhan, ini adalah minggu kedua bagi kita untuk mengadakan kebaktian online. Ya, sebab disebabkan gereja kita masih dalam busway untuk pembinaan pemasangan musik seluruh gereja, dan seperti mana yang saya ada update di dalam grup WhatsApp kita pada beberapa hari yang lalu, setakat ini perkembangan pemasangan musik sudah bermula di bahagian pentas ataupun di hadapan, dan sudah hampir siap lah kalau setakatnya kemarin, dan kita harapkan pada minggu depan pemasangan musik ini akan bermula di lantai besar, dan kita doakan supaya kerja-kerja pemasangan musik ini juga akan dapat disiapkan. Walau bagaimanapun, mengikut daripada apa yang jangkaan pada ketika ini, kemungkinan minggu depan masih kita online lagi, karena kita juga tidak dapat mengkalang-kabutkan para tukang kita, karena kita juga mau supaya mereka memasang musik dengan kerja yang baik dan teratur. Jadi kalau kita kalang-kabut pun kita juga yang rugi. Jadi oleh sebab itu mungkin dijangkakan pada minggu depan kita masih kebaktian online. Apapun kita serahkan semuanya kepada Tuhan supaya kerja-kerja busway lantai ini akan berjalan lancar. Jadi diharap semua jemaat Tuhan sama-sama berdoa untuk perkara ini, dan kita bersabarlah untuk beberapa, mungkin dalam 1-2 minggu lagi ini, untuk kita menyelesaikan kerja-kerja busway lantai gereja kita. Jadi untuk makluman jemaat Tuhan semua, minggu depan kemungkinan kita akan online lagi, dan kita harap kita akan dapat bersama dalam 2 minggu ke depan dalam kebaktian fisikal. Jadi demikian pengumuman untuk hari ini, dan sekiranya kalau ada sebarang tambahan, kita akan update di dalam grup WhatsApp gereja kita. Ya, jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, kita sudah berada di penghujung kebaktian kita online pada pagi ini, dan kita sudah pun bersama-sama dalam firman Tuhan sebentar tadi, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati semua jemaat yang bersama dalam ibadah online pada pagi ini. Jadi sekali lagi, marilah kita bersatu hati untuk mendoakan kerja-kerja di gereja supaya semuanya berjalan lancar, berjalan dengan baik. Dan kita doakan juga seluruh jemaat Tuhan di Sabik Pintu Lama ini dimanapun berada, supaya Tuhan Yesus sentiasa bersama dengan kita, memberkati kita semua. Jadi mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami daripada awal hingga akhir. Dan terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah bersama dan mendengarnya dengan iman yang teguh dan kuat. Dan biarlah benih firman Tuhan yang sudah ditabur itu akan bertumbuh dan berbuah di setiap hati anak-anak Tuhan yang sudah mendengarnya. Berkati anakmu yang telah diutus untuk melayani firman Tuhan, supaya dia terus dipakai Tuhan dalam setiap pelayanan yang dia akan jalankan. Dan sebelum kami mengakhiri kebaktian ini, kami turut mendoakan, menyerahkan semua jemaat Tuhan di Sabik Pintu Lama, baik yang ada di kampung tertentu, Kampung Merakau,
yang berada di luar daerah, di luar negara. Tuhan Yesus menyertai memberkati semua anak-anak Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas menyambut hadapan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang akan menyertai. Dan kami berdoa secara khusus untuk pembinaan musik di gereja tentu lama, supaya Tuhanlah yang akan campur tangan memberkati usaha ini supaya berjalan lancar, berjalan dengan baik, dan berikanlah kesehatan yang baik kepada semua tukang-tukang yang telah Engkau utus untuk membina musik ini, supaya mereka diberi kesehatan yang baik sehingga mereka dapat meneruskan kerja-kerja dalam pembinaan musik ini dengan lancar ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya setiap pembinaannya berjalan lancar sehingga dia akan siap sepenuhnya dalam masa 1 atau 2 minggu ke depan ini. Dan begitu juga Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan aktivitas setiap jemaat Tuhan bisa di pintu lama, dari manapun mereka berada, baik yang bekerja di sektor awam atau swasta, yang bekerja di ladang, yang berniaga sendiri, yang bekerja di ladang, ada di apapun usaha mereka, kiranya Tuhan Yesus menyertai memberkati setiap usaha yang dijalankan. Dan kami turut mendoakan bagi anak-anak kami yang bersekolah dari peringkat sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, dan peringkat pengajar tinggi, supaya Tuhan Yesus juga menyertai memelihara anak-anak ini, memberkati mereka dan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga semua anak-anak ini diberkati dengan kecemerlangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga ibadah kami pada minggu depan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mempersiapkan setiap anak-anak Tuhan yang akan melayani, supaya mereka dipersiapkan secara khusus untuk menyampaikan apapun isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan pada minggu hadapan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan kami mengucap syukur semua ini dan mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Yesus dan jemaat Tuhan ini dikasihi. Terimalah anugerah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hiduplah bersama dengan Tuhan secara pribadi, keluarga, dan sepanjang kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha. Terima kasih, inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin.